Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Pagi ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Adapun tujuan kompetisi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama mengidentifikasi struktur teks anekdot. Yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian anekdot. Yang ketiga, menentukan unsur kebahasaan teks anekdot. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, adakah di antara anak-anak Bapak tahu tentang pengertian teks anekdot? Belum? Nah, teks anekdot ini adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selain itu, teks anekdot juga membahas orang-orang penting ataupun orang-orang terkenal, tentunya berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Sudah ya? Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, tolong Andi jelaskan teks anekdot yang tadi Bapak jelaskan. Nah, bagus Andi. Nah, semuanya kira-kira sudah paham ya? Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian teks anekdot, sekarang Bapak akan menjelaskan struktur teks anekdot. Perhatikan anak-anak. Yang pertama, ada abstrak. Nah, abstrak ini merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Yang kedua, ada orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian cerita yang mengarahkan pada terjadinya krisis, konflik, ataupun peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Lalu yang kedua ada krisis. Krisis atau komplikasi merupakan bagian inti peristiwa suatu teks anekdot. Pada bagian krisis itulah terjadi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Lalu yang keempat ada reaksi. Nah, reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap, mencela ataupun menertawakan. Nah, yang kelima ada koda. Nah, koda ini merupakan bagian akhir dari teks anekdot. Biasanya koda berisi kesimpulan dari cerita tersebut. Lanjut, tujuan yang kedua, mengenal pola penyajian teks anekdot. Nah, anak-anak, dalam pola penyajian teks anekdot ada yang berupa dialog dan ada juga yang bentuk narasi. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu dialog dan apa itu narasi. Nah, dialog merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Atau dialog ini juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang mendalam, yang mempunyai tingkat serta kualitas yang tinggi, yang menyangkut kemampuan untuk dalam mendengarkan serta juga saling berbagi pandangan antara satu sama lain. Sedangkan teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara berurutan dan bisa berupa fiksi atau imajinasi. Nah, teks narasi sendiri dibuat untuk menyampaikan informasi, memberikan pengetahuan, dan untuk dijadikan hiburan bagi pembicara atau pendengarnya. Selain itu, teks ini juga bisa digunakan untuk mengembangkan suatu peristiwa, pengalaman, maupun gagasan kepada orang lain secara rinci berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu. Nah, contoh pola penyajian dalam bentuk dialog dapat dilihat pada gambar berikut ini. Judulnya, dosen yang juga menjadi pejabat.
Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki orang lain. Nah, salah satu ciri dialog di atas adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung dari pembicaraan seseorang. Dari kutipan anekdot tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Contohnya, yang kedua, harus awalan setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik dua. Contohnya, nah, dari teks anekdot dalam bentuk dialog tersebut, untuk belajar menulis dapat diubah pola penyajian ceritanya dalam bentuk narasi seperti berikut ini. Ini adalah bentuk contoh dialog teks anekdot dalam bentuk narasi. Yang pertama ada kalimat yang menyatakan masa lalu. Pengertiannya adalah kalimat yang dibuat atau ditulis berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Untuk memperjelas kalimatnya, bisa menggunakan kalimat waktu. Nah, Bapak akan memberikan contohnya. 2 minggu yang lalu, Andi mengerjakan soal bahasa Mandarin. Nah, 2 minggu yang lalu merupakan keterangan waktu. Yang kedua, kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban atau penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Contohnya, buat apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, di dalam pembahasan ini, kalimat retoris tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan yang diajukan secara gamblang, namun dapat diselesaikan dengan pilihan ya atau tidak. Yang ketiga, ada kalimat konjungsi. Nah, kalimat konjungsi adalah kalimat yang menyatakan hubungan dengan waktu. Kata yang hubungan antara kata, frasa atau kalimat. Jenis konjungsi intro kalimat terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama ada konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ada di dalam konjungsi subordinatif, yang mana contoh katanya adalah sudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak. Nah, contoh kalimatnya adalah ayah bekerja sebagai guru sejak aku belum dilahirkan. Konjungsi subordinatif yang menyatakan waktu ada kata sejak. Empat, ada kalimat perintah. Pengertiannya adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita hendaki. Contoh kalimatnya, tolong bukakan pintu itu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah dengan harapan seseorang akan membukakan pintunya. Yang kelima, ada penggunaan kalimat kerja aksi. Nah, verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan.
Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu kosa atau kalimat. Contoh kalimatnya, membaca. Nah, membaca merupakan kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Baiklah anak-anak, bagaimana penjelasan tadi mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot? Sudah paham ya? Sehubungan dengan waktu pembelajaran kita mau habis, pertemuan minggu depan Bapak minta semuanya membuat tugas teks anekdot, dan minggu depan Bapak akan membahas satu persatu. Baiklah, pertemuan hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.